89%. Sedangkan item yang rendah, yaitu saya memiliki pengetahuan yang baik tentang adat istiadat di sekitar sekolah saya, dan saya memiliki pengetahuan yang baik tentang budaya Indonesia yang persentasenya kisaran 79%. Sedangkan visi misi dari tabel yang ada juga berkecenderungan positif pernyataannya terhadap variabel ini. Maaf, ini variabel visi dan misi maksudnya. Perhitungan skor item yang paling tinggi ada pada pernyataan visi dan misi sekolah saya sesuai dengan semangat perjuangan sekolah sebagai institusi pendidikan yang mencapai 88 lakukan tahapan analisis regresi model 1. Seperti kita lihat dari tabel yang ada, pengujian model pertama pada penelitian ini yaitu menggunakan regresi linear berganda yang menggunakan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel yang diuji pada model pertama yaitu penguatan pendidikan karakter dan tim pengembang kurikulum terhadap kompetensi guru. Dan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien yang bernilai positif menunjukkan antara variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan positif. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis regresi model 2. Pengujian ini menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan tiga variabel bebas, 1 variabel terikat. Variabel yang diuji pada model pertama yaitu penguatan, model kedua maksudnya ini, yaitu penguatan pendidikan karakter, tim pengembang kurikulum, dan kompetensi guru terhadap visi dan misi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien yang bernilai positif menunjukkan antara variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan positif. Kemudian selanjutnya saya melakukan analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab akibat langsung dan akibat tidak langsung seperangkat variabel sebagai variabel penyebab terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat menggunakan cara mengkalikan koefisien regresi. Nah, ini bisa dilihat pada tabel sesuai dengan angka-angka yang ada. Sesuai dengan angka-angka yang ada. Selanjutnya, pengaruh antara penguatan pendidikan karakter terhadap visi dan misi melalui kompetensi guru sebagai variabel intervening ini berdasarkan tabel sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung penguatan pendidikan karakter dan kompetensi guru sebagai variabel intervening atau perantara terhadap visi dan misi menunjukkan satu kompensasi atau perhitungan yang mengarah pada rendahnya pengaruh langsung, di mana penguatan pendidikan karakter lebih baik menggunakan pengaruh tidak langsung sebesar 1,447 melalui perantara faktor kompetensi guru, sedangkan pengaruh langsung sebesar 0,161 terhadap visi dan misi. Nah, ini mungkin berdasarkan tabel sebelumnya. Artinya penguatan pendidikan karakter dapat meningkatkan visi dan misi lebih besar jika melalui perantara faktor kompetensi guru atau menggunakan pengaruh tidak langsung. Selanjutnya, pengaruh antara tim pengembang kurikulum terhadap visi dan misi melalui kompetensi guru sebagai variabel intervening berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung tim pengembang kurikulum dan kompetensi guru sebagai variabel perantara terhadap visi dan misi menunjukkan perhitungan yang mengarah pada rendahnya pengaruh langsung, di mana tim pengembang kurikulum lebih baik menggunakan pengaruh tidak langsung sebesar 0,473 melalui perantara faktor kompetensi guru, sedangkan pengaruh langsung sebesar 0,11 terhadap visi dan misi. Artinya, tim pengembang kurikulum dapat meningkatkan visi dan misi lebih besar jika melalui perantara faktor kompetensi guru atau menggunakan pengaruh tidak langsung. Pembahasan ini untuk menjawab hipotesis atau pertanyaan penelitian di awal. Penguatan pendidikan karakter terhadap kompetensi guru, ini hasil untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter berpengaruh secara signifikan terhadap kompetensi guru di Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dengan uji T sebagaimana terlihat pada tabel sebelumnya atau tabel 49. Berdasarkan hasil uji parsial atau uji T diperoleh hasil T hitung 7,220
7.220 ya. Lebih besar daripada T-tabel 1.661 dari signifikansi p-value 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maka hipotesis 1 diterima, artinya penguatan pendidikan karakter berpengaruh secara signifikan terhadap kompetensi guru SMA Negeri Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan kata lain bahwa semakin baik penguatan pendidikan karakter, maka akan berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru. Hipotesis yang kedua, tim pengembang kurikulum terhadap kompetensi guru. Dapat dilihat berdasarkan tabel 49 bahwa hasil uji parsial diperoleh hasil T hitung sama dengan 231 lebih besar daripada T tabel 1661 dari signifikansi p-value 0,028 itu lebih kecil daripada 0,05, maka H2 diterima. Artinya tim pengembang kurikulum berpengaruh secara signifikan terhadap kompetensi guru SMA Negeri di Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan kata lain, semakin baik tim pengembang kurikulum, maka akan berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru. Kemudian hipotesis 3, kompetensi guru terhadap pencapaian visi dan misi, terlihat pada tabel 411 berdasarkan hasil uji parsial uji T diperoleh hasil T hitung 4053 lebih besar daripada T tabel 1661 dari signifikansi p-value 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 3 diterima. Artinya kompetensi guru berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi pada SMA Negeri di Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan kata lain, semakin baik kompetensi guru, maka akan berkontribusi terhadap peningkatan pencapaian visi dan misi. Hipotesis 4, berdasarkan tabel 411 berdasarkan hasil uji parsial, diperoleh hasil T hitung 2665 lebih besar daripada T tabel 1661 dari signifikansi p-value 0,009 lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 4 diterima. Artinya penguatan pendidikan karakter berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi pada SMA Negeri di Kabupaten lebih progresif dalam melakukan penguatan pendidikan karakter agar kompetensi guru dan pencapaian visi dan misi dapat ditingkatkan lebih optimal. Yang ketiga, pemangku kebijakan sebaiknya lebih progresif dalam menggunakan peran tim pengembang kurikulum agar kompetensi guru dan pencapaian visi dan misi dapat ditingkatkan lebih optimal. Terima kasih, sekian seminar hasil penelitian ini. Mohon saran, kritik dari Bapak penguji maupun pembimbing. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk sesi pertanyaan ya. Saya pikir sesi pertama diberikan kepada Bapak Dr. Latif. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati tim pembimbing sekaligus pimpinan sidang Bapak Dr. Mansur Aziz. Yang saya hormati tim penguji Pak Dr. Fahmi, ada Pak Dr. Ahmad Syarifudin, audiens yang sangat berbahagia, serta Pak Ines Pradana Russo. Selamat karena sudah melangkah pada tahap seminar hasil. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun di dunia maya. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menarik dan cukup bagus penyampaian presentasinya. Ya, sudah layak memang jadi master. Walaupun hasil laporannya di hasil penelitian masih banyak hal yang perlu diperbaiki ya. Mohon izin mungkin agak panjang waktu yang saya gunakan ini karena saya lihat banyak hal juga yang perlu disarankan ini ya. Ya Pak. Tapi saya kira
akan didukung oleh Pak Dr. Fahmi, ahli kuantitatif. Ya. Yang pertama, saya langsung ke hasil penelitian. Kalau di tesis saya lihat langsung tabel uji validitas dan reliabilitas. Ya mungkin sebaiknya uji sendiri-sendiri ya, jangan digabung. Di sini saya lihat tabelnya digabung. Uji validitas dulu. Apa itu uji validitas? Ya, mesti dijelaskan apa tujuannya. Kemudian kriterianya dikatakan valid seperti apa? Mesti jelaskan itu. Baru munculkan tabel ya. Tabelnya juga jangan nyambung sampai X1 sampai Y2 ya. Akhirnya kan penyajiannya di laporan akan nyebrang halaman, ya kan? Bagaimana kalau seperti itu terputus tabelnya? Sebaiknya per variabel lah, ya. Kemudian di situ kan tidak muncul R hitungnya, langsung saja valid. Mesti kan diperlihatkan R hitungnya supaya jadi pembanding dari R tabelnya, jadi pembanding dari R hitung ya. Walaupun misalnya R tabelnya satu kali ditulis, kosongkan sampai ke bawah ya. Begitu juga uji reliabilitasnya ya, pisahkan. Nanti selesai validitas baru reliabilitas. Jangan digabung. Kalau bukan orang statistik mana dia tahu ya. Kenapa begini? Kerombak alfanya posisinya berada di tengah kolom ya. Statusnya juga ya, orang bingung. Kalau orang statistik ya bisalah, pasti tahu. Tapi kalau bukan orang statistik saya kira setengah mati untuk memahami itu ya. Ini demi apalagi namanya, supaya bagus anunya, penataannya, laporannya ya. Itu saran saya yang pertama. Kemudian tiba-tiba muncul uji asumsi klasik setelah uji instrumen. Harusnya kalau menurut buku panduan analisis deskriptif dulu ya. Susunannya analisis deskriptif dulu, baru uji asumsi klasik. Karena uji asumsi klasik itu kan sama saja uji prasyarat untuk analisis regresi. Jadi apakah memenuhi syarat untuk dianalisis secara regresi atau tidak? Makanya nyambung ya, setelah uji asumsi klasik baru masuk ke uji regresi linear berganda ya. Kemudian saya lihat perlu diperbaiki uji asumsi klasiknya. Ini kan dua kelompok data yang harus diinput ke dalam SPSS kan. Jadi kalau begitu kita dua kali juga melakukan uji asumsi klasik. Kelompok pertama yang diinput ke SPSS itu kan X1, X2 terhadap Y1 ya. Y1 ke variabel interveninya. Ya. Nah, itu kan harus lihat juga asumsi klasiknya. Kelompok kedua X1, X2, Y1 terhadap Y2. Itu juga harus dibuat analisis uji asumsi klasiknya ya. Jangan hanya satu, yang lain cemburu kalau tidak diberi kesempatan untuk diuji ya. Kemudian bahasanya kurang tepat. Ada saya coba di sini. Uji multikolinialitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel dalam suatu model regresi. Lalu apa yang mau dilihat? Yang dimaksud uji kolinialitas itu mau menguji apakah variabel bebas tidak saling mempengaruhi, tidak ada korelasi. Ya, hanya itu.
Bagaimana X1 terhadap Y? Bagaimana X1 terhadap Y2? X2 terhadap Y1, X2 terhadap... Itu kan mau dilihat juga hubungannya kan? Jadi perbaiki bahasanya, jangan ada yang hilang. Kalau ada yang hilang pasti orang bingung ya. Tapi kalau orang bukan orang statistik pasti tidak paham itu apa itu ya. Jadi tolong di halaman berapa itu? 34 kalau tidak salah ya, setelah masuk penjelasan uji multipolaritas. Harus perbaiki Pak anunya, jangan ya. Kemudian uji normalitas. Kalau hanya gambar-gambar seperti ini orang juga bingung ya. Ya mungkin uji jangan menggunakan gambar. Ya, kan ada alternatif lain itu. Memang ada dua model pengujian, ya. Oke, tolong diperbaiki, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Kemudian deskripsi responden. Saya melihatnya untuk deskripsi variabel penelitian, mulai dari halaman 39, ini hanya frekuensinya saja. Misalnya X11 yang ditunjukkan di sini distribusi yang menjawab mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju dari 100 responden. Tidak ditunjukkan rata-ratanya di sini. Walaupun tadi saya lihat ada rata-ratanya di PowerPoint presentasinya ya. Dan rata-rata yang dimaksud di sini saya kira bukan seperti 88% ya. Bukan. Karena kan ada klasifikasi distribusi jawaban responden itu mulai dari jawabannya kan hanya 1 sampai 5 kan? Nah, itu kan dibuatkan klasifikasi itu. Distribusi frekuensi terhadap itu kan? 1 sampai 1,8 oh sekian. Ya. Nanti kan ada rata-ratanya muncul. Oh, masuk kategori sangat tinggi. Tinggi atau sedang, ya. Jadi tolong jangan hanya frekuensinya saja yang di frekuensi secara mutlaknya, ya. Harus hitung rata-ratanya. Saya kira ada tekniknya menghitung, ya. Bisalah mencontoh yang tesis-tesis yang sudah selesai. Selanjutnya saya masuk ke metode analisis jalur. Mohon maaf ini karena agak lama mungkin. Koefisien standardized yang digunakan tapi koefisien standardized ya, beta. Ada kolom beta di situ, angka itu yang dibutuhkan. Dan konstanta tidak digunakan lagi kalau menggunakan analisis jalur. Ya, ini kan sebenarnya analisis regresi linear berganda, tapi penggunaannya ke analisis jalur. Ya, arahnya ke sana. Makanya nilai beta yang diambil di sini ada 0,673 di tabel 49 ya. Itu yang diambil, bukan 1431, bukan 0462, tapi 0,208. Anda bisa buka Iman Ghazali ya, bukunya. Kan ada gambarnya analisis jalur. Kalau misalnya koefisien B yang diambil, di mana letaknya di situ konstantanya? Tidak ada tempatnya kan? Oke. Kemudian banyak hal yang memang kurang tepat. Di sini mencari nilai tabel, N kurang K. Kemudian K-nya itu sama dengan 2. Kalau saya tanya, apa itu sebenarnya K? K itu sebenarnya banyaknya variabel, ya.
Jadi bukan kurang 2, variabel yang Bapak telitikan 4 kalau tidak salah ya. Jadi sebenarnya kurang 4, walaupun angkanya sebenarnya hanya selisih sedikit ya. 100 kurang 2 dengan 100 kurang 4. Kemudian Bapak tunjukkan di sini koefisien determinasi, tetapi hanya menjelaskan sebenarnya dari koefisien determinasi ini, tabel koefisien determinasi ini, kan di sini bisa kita dapatkan errornya. Persamaan struktural pertama itu kan ada errornya. Ya. Persamaan itu kan digunakan untuk memprediksi. Prediksi itu tidak selalu tepat, ya. Tidak selalu tepat, makanya ada error. Tunjukkan errornya. Rumusnya akar 1 dikurang R pangkat 2, ya. Oke. Tolong dilengkapi. Terima kasih, Pak. Bisa dicatat semua? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Begitu juga koefisien persamaan struktur 2 ya. Standardized coefficient beta yang diambil, bukan unstandardized coefficient B yang diambil nilainya ya. Jadi persamaannya ini nanti dirubah ya nilainya, tidak pakai konstanta. Kan tidak ada konstantanya itu kalau standardized coefficient beta. Ya. Jadi angka-angka yang ada di situ Anda akan rubah semua. Ya. Nah, kemudian kalau pengujiannya saya kira oke, yang jadi permasalahan bagi saya adalah uji pengaruh tidak langsungnya. Ya. Uji pengaruh tidak langsungnya itu tadi mungkin sebaiknya menggunakan uji Sobel, ya, Sobel test, ya. Kalau menggunakan Sobel test, saya kira lebih tepat ketimbang membandingkan pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung, ya. Apalagi ada angka saya lihat di sini pengaruh tidak langsung sebesar 1,447. Pengaruh tidak langsung tidak pernah lebih dari 1, Pak. Ya, karena angka 0, dikali 0, ya. Jadi coba koreksi itu. Sebenarnya bisa juga dihitung pengaruh tidak langsungnya, bandingkan dengan pengaruh langsung. Ya. Sebab nanti kan dilihat apakah namanya ini full mediasi atau partial mediasi, ya. Kalau misalnya pengaruh tidak langsungnya lebih besar daripada pengaruh langsungnya, ya dikatakan full mediasi, ya. Ketika punya pengaruh. Jadi mungkin sebaiknya gunakan Sobel test, Pak. Rata-rata saya lihat. Dan memang ada ahli yang meragukan pengujian seperti itu. Kemudian pimpinan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat semua itu Pak Russo ya. Siap, Pak, siap. Ya. Selanjutnya kita minta ke Pak Ahmad, Pak Dr. Ahmad Syarifuddin. Terima kasih Pak Ketua, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Uji, Pak Dr. Abdul Latif, Pak Dr. Insinyur Mansur, Pak Dr. Gunawan, Pak Dr. Fahmi. Saya mohon izin Pak karena ini di airport nih sementara udah mau boarding. Kebetulan tadi secara umum juga sudah digambarkan secara utuh oleh Pak Dr. Latif, sudah sangat jelas. Mungkin saya hanya menambahkan sih untuk Saudara Ines, kira-kira apa sih hasil temuan yang berbeda yang Bapak dapatkan di hasil penelitian Saudara ini? Utamanya terkait dengan pendidikan karakter di sekolah yang bersangkutan. Ya, itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dr. Ahmad Syarifuddin. Selamat terbang ya. Hati-hati. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, dicatat itu Pak Russo apa temuan spesifiknya yang berbeda deh itu tadi. Pak Dr. Fahmi, silakan Pak Dr. Fahmi. Prof ya. Baik, terima kasih banyak pimpinan sidang yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Mansur Aziz MSI,
Bapak Dr. Gunawan SMSI sebagai tim pembimbing, serta yang saya hormati tim penguji Bapak Dr. Abdul Latif SMSI serta Bapak Dr. Ahmad Sarifudin SMSI, Pak Ines Pradana yang saya hormati dan saya banggakan hari ini. Selamat sudah bisa maju di ujian hasil Pak Ines. Terima kasih Pak. Iya, sebenarnya tadi sudah banyak yang diulas oleh Pak Dr. Latif, jadi saya hanya menyambung saja barangkali terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Latif tadi. Tapi barangkali karena ini sebenarnya ujian hasil, harusnya ujian hasil lah di bagian hasil yang kita ulas. Tapi saya mau combine kembali ke proposalnya Pak Ines ya, supaya tesisnya Pak Ines ini jauh lebih baik. Siap. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan dari saya sebenarnya Pak Ines. Namun ada beberapa saran penting dulu dari saya. Yang pertama ini adalah karena ini adalah tesis. Yang namanya tesis, kita harus berangkat tidak hanya dari yang namanya fenomena. Jadi Pak Ines itu hanya menulis fenomena terkait dengan pengembangan karakter, ya, kemudian tim kerja, kurikulum dan lain sebagainya. Bahkan terkait dengan visi misi, tapi tidak disinggung terkait dengan gap research. Ini yang saya tekankan sekali bahwa S2 itu sudah harus ada gap research-nya. Jadi penelitiannya itu harus berangkat dari gap research, Pak Ines. Ya, jadi harus berangkat dari gap research. Jadi tidak lagi kita berangkat dari fenomena saja, dari gap research. Ya, apa itu gap research? Ya, misalnya contoh Pak Ines, si A meneliti bahwa X berpengaruh terhadap Y2 atau kurikulum, ya, atau visi misi di sini. Tetapi ternyata si B meneliti bahwa kedua variabel ini tidak memiliki pengaruh atau tidak signifikan. Itu yang dimaksud gap, ya. Itu yang Pak Ines harus cari. Kemudian Pak Ines ulas, elaborasi di bab 1 di pendahuluan latar belakang. Ya, sehingga itu menjadi dasar Pak Ines untuk melakukan riset ini. Nah, itu. Jadi dikuatkan juga dengan fenomena-fenomena bisnis dan dikaitkan dengan teori apa yang Pak Ines gunakan untuk mengangkat variabel-variabel tersebut. Gitu, ya. Kemudian yang kedua barangkali ini di hipotesis 67. Ini mungkin saya lupa kemarin ya. Jadi di hipotesis 67 itu kalau perlu tambahkan kalimat positif dan signifikan. Ini nggak ada kelihatan di situ. Sehingga nanti ada kaitannya dengan pengujian di bab 4 ya. Pada pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung. Karena Pak Ines itu harus menggunakan uji sobel. Tadi Pak Dr. Latif sudah sampaikan bahwa kalau pengujian tidak langsung itu minimal kita gunakan uji sobel. Ya, karena uji sobel lah yang bisa menunjukkan bahwa hubungan tidak langsung tersebut apakah signifikan atau tidak, itu kalau kita menggunakan uji sobel. Oke, kalau tidak menggunakan uji sobel nggak akan kelihatan. Saya coba-coba uji sobel kita punya, Pak Ines, supaya saya ada bahan. Ternyata untuk X1 terhadap Y2 melalui Y1 itu signifikan positif. Oke, itu satu. Tetapi yang menariknya adalah ketika kita menguji pada X2. X2-nya apa sih Pak Ines? Iya, suaranya di mute. Kurikulum. Ya, S2-nya kurikulum, ya, kurikulum. Pak. Ya, X2-nya kurikulum justru ternyata dia tidak signifikan berpengaruh terhadap visi dan misi melalui kompetensi guru. Ini menarik. Ya. Jadi jangan sampai nanti dipaksa signifikan. Saya sudah tes tadi tidak signifikan. Nah, berarti nanti harus elaborasi itu kalimatnya apa kira-kira. Saya tidak usah tanyakan dulu itu, ya, kenapa tidak signifikan, nanti ujian tutup, ya. Jadi Bapak elaborasi kaitkan dengan teori kondisi di lapangan seperti apa, kenapa bisa kalau misalnya pengembangan kurikulum ini berjalan dengan baik, namun ternyata kalau ada kompetensi guru justru tidak berdampak kepada peningkatan visi dan misi. Tetapi kalau tidak ada kompetensi guru, ya, tidak dilibatkan itu kompetensi guru, jadi tetap justru visi dan misi itu bagus. Kayak gitu. Ini hasil temuannya Pak Ines ini. Jadi ini Pak Ines harus kaji betul nanti
Karena kalau secara tidak langsung ternyata dia tidak signifikan. Tapi kalau langsung tanpa kompetensi justru signifikan. Ini oke. Nah, kemudian terkait dengan populasi dan sampel. Nah, ini juga sebenarnya saya kaitkan juga dengan hasilnya Pak Ines. Populasinya Pak Ines kan 227. Kenapa kemarin Pak Ines tidak menggunakan rumus Lovin? Dari mana Pak Ines lantas menentukan sampelnya jadi 100? Mohon izin Pak, Ya, silakan. itu berdasarkan dari proposal tesis, artinya saya juga kalau penelitian kuantitatif sejujur Pak, saya kurang terlalu terlalu menguasai bahwa memang harus ada rumus Lovin yang harus digunakan untuk menentukan sampel itu. Saya hanya berpanduan dari hasil proposal tesis kemarin yang disarankan supaya sampelnya itu harus 100. Dan setelah saya cek, ternyata jumlah guru di Mamuju Tengah yang guru SMA negeri itu hanya sekitaran 227 Pak. Jadi mungkin ya secara jujur memang sampel itu ditentukan tidak menggunakan rumus Lovin itu, tapi langsung berdasarkan dari mana dasarnya Bapak langsung tentukan 100? Saya mau ambil 100 deh. Apa dasarnya? Nah, ini harus jelas dasarnya. Lagi Pak. Iya, harus jelas dasar teorinya siapa, gitu kan? Siapa yang bilang kalau saya tentukan 100 deh. Kan ini bukan tulisan biasa Pak, ini ada karya ilmiah. Jadi segala sesuatu yang Bapak tuangkan itu harus ada dasar ilmiahnya gitu. Kenapa saya bilang tadi gunakan rumus Lovin? Karena salah satu metode untuk menarik jumlah sampel ya, kalau kita baca bukunya bahkan di Ferdinand ada, di bukunya Sugiono ada, itu dia bilang bahwa gunakan Lovin. Nah, kalau misalnya populasinya 227, bisa sampelnya jadi 100 di atas 100 ketika Bapak menggunakan error 0,05. Gitu. Ya, ini karena sampel ini erat kaitannya nanti dengan hasil penelitiannya Bapak. Nah, cuma karena ini sudah selesai, sudah hasil penelitian, jadi rasanya sulit lah kalau misalnya saya suruh lagi Pak Ines tambah sampelnya. Aduh, bikin reward lagi gitu. Harusnya memang kemarin kita permantap memang proposal. It's okay lah. Ya, kemudian kita di hasil penelitian ini tadi sudah disampaikan juga beberapa, tapi saya barangkali tambahkan, kalau bisa Pak Ines, tolong diperhatikan itu tabel-tabel, usahakan yang terputus itu di halaman sebelahnya kasih lagi kepala penjelas. Jadi penjelasan maksudnya apa itu tabel itu, kolom itu apa itu. Kemudian ada banyak sekali saya temukan. Selanjutnya untuk deskripsi responden. Tadi kalau Pak Dr. Latif minta kalau uji validitasnya dipisah-pisah. Kalau saya tambah lagi deskripsi responden juga pisah-pisah juga, Ki. Toh? Pisah-pisah, Ki. Misalnya usia masing-masing tabelnya. Ya. Di unmute saja Pak, mic-nya Pak Ines. Ya. Jadi masing-masing itu dipisah-pisah, Pak. Jadi setelah dipisah-pisah dijelaskan apa jenisnya pria, lebih dominan pria misalnya ya. Saya tidak sempat lihat tadi. Lebih dominan misalnya pria, apa hubungannya dominan dengan penelitian perempuan. Ya dominan perempuan, apa hubungannya dengan pencapaian visi dan misi, itu harus dijelaskan. Kalau hanya disebut-sebutkan saja sekian persen responden, apa hubungannya dengan penelitian? Kalau tidak ada hubungannya mending tidak usah dimasukkan, gitu toh? Ya Pak Ines. Jadi perlu ada nanti penjelasan minimal kalimat penutup apa hubungannya dengan variabel yang kita teliti. Gitu. Responden ini kriteria ini usia, pekerjaan, lama pengabdian kayak gitu. Kemudian ini lagi penting saya kira. Mohon izin Pak Fahmi, kalau misalnya kayak semacam masa pengabdian itu boleh interpretasi kita ya? Boleh, silahkan. Interpretasi kita yang penting logis. Kalau lebih bagus lagi kalau misalnya Pak Ines ada dasar teori, misalnya ada penelitian-penelitian sebelumnya, itu lebih bagus lagi. Dikuatkan dengan penelitian sebelumnya. Misalnya apa gitu kan? Perempuan lebih rajin menurut penelitiannya si A kayak gimana? Kayak gitu. Itu yang penting sekali tuh. Ya, selanjutnya di pembahasan tadi. Karena tadi di uji analisis jalur itu memang betul nilai standardized coefficient yang digunakan.
Kemudian digambar juga halaman 52 ya. Halaman 52 di tabel halaman 53 itu semua nilai unstandard yang Pak Ines gunakan. Harusnya gunakan nilai standardized. Ya. Ini kenapa seperti ini? Karena ternyata saya baca bab 3-nya Pak Ines, ya selalu saya kaitkan kembali ke bab 3 supaya ada korelasi. Di bab 3 ternyata halaman 31 teknik analisis data itu hanya 2 baris saja, Pak. Ya, hanya 2 baris saja di bab 3. Jadi tidak ada penjelasan apa itu analisis jalur, apa persamaan jalur langsungnya, persamaan jalur tidak langsungnya, bagaimana metode pengujian hipotesisnya, itu tidak dijelaskan di bab 3. Sehingga Pak Ines kalang kabut ketika menyusun bab 4. Toh? Nah, kayak gitu Pak Ines. Nah, kemudian untuk selanjutnya di pembahasan, saya kira ini yang terakhir ya. Pembahasan ini sangat minim sekali. Jadi di pembahasan itu minimal Pak Ines itu uraikan ada beberapa hal. Pertama, temuannya Pak Ines apa. Tetapi tidak usah terlalu statistik sekali Pak Ines. Jadi bahasa ilmiah lah yang Pak Ines uraikan di situ. Apa temuannya? Kemudian siapa yang sejalan dengan penelitiannya Pak Ines? Hasil penelitiannya Pak Ines, penelitiannya siapa itu yang sejalan dengan itu? Dan teorinya siapa? Ya. Nah, kemudian apa kira-kira implikasinya? Itu yang penting sekali di pembahasan. Jadi minimal itu Pak Ines, satu hubungan variabel itu bisa sampai 3 sampai 5 halaman. Sehingga pembahasannya betul-betul betul-betul mantap. Karena tesisnya Pak Ines ini, miliknya Pak Ines itu ada di bab 4 dan di bab 5 khususnya di pembahasan. Itu miliknya Pak Ines itu. Kalau bab 2 itu miliknya orang karena kita hanya kutip gitu kan. Tetapi dengan metode yang tepat. Ya. Begitu Pak Ines ya. Kemudian ini saya lupa lagi daftar pustaka. Ternyata ada beberapa daftar pustaka yang belum lengkap. Ya. Ternyata masih banyak kutipan-kutipan yang belum dimasukkan dalam daftar pustaka. Saran saya Pak Ines, kalau bisa Pak Ines belajar atau coba minta tolong ke teman-temannya siapa yang bisa ditemani untuk belajar sharing bagaimana menggunakan manajemen sitasi dengan software Mendeley atau EndNote. Ya, ada software itu namanya Mendeley atau EndNote. Itu untuk memudahkan Pak Ines melakukan manajemen sitasi sehingga nanti tidak ada yang terlupakan lagi di daftar pustakanya. Jadi nanti lengkap itu Pak Ines. Oke. Saya kira begitu dari saya, Prof. Terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sudah semua bertanya. Pak Russo, saya singkat namanya. Siap. Dicatat semua itu, diperbaiki supaya nanti tesisnya menjadi lebih bagus. Nomor 1 nanti tesismu karena lengkap tadi itu. Mulai dari uji data perbaikannya, kemudian pembahasannya diperbaiki, terus sampai ke daftar pustaka ya. Nah, jangan lupa apa hal baru khususnya di dalam karakter tadi itu ya. Nah, sekarang akhirnya tanya nanti ke Pak Dr. Gunawan ya. Bagaimana Pak Dr. Latif, Pak Dr. Recording in progress. Layak lanjut? Iya, layak dengan catatan perbaikan, Prof. Perbaikan ya Pak Russo, Ines Pradana Russo. Siapa? Ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Ucapan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak penguji, Bapak